Ya. Perjalanan saya pastinya sampai ke SDN Cipulir 03 itu wah sangat luar biasa, benar gitu. ya. Spesial dari saya, kalau menurut diri saya sih bahwa saya spesial itu dalam hal berbagi. Ya, saya itu memang paling senang yang sedang saya getol-getolnya, itu saya senang sekali dengan berbagi pengetahuan. Wah, itu emang pembelajaran sekarang memang harus berbagi ya. Nggak ada kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yaitu PPG Official. Nah, siang ini panas-panas nih Pak Ridwan nih. Iya. Di Sambi kita ngajar sekarang. tapi hari ini spesial. Spesial. Karena kita Ngopi ya. ditemani oleh ibu guru yang hebat. Iya, betul sekali. Dia merupakan guru yang aktif di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan namanya sudah sangat dikenal. Betul. Novandi. Di Kebayoran Lama digaungkan wah Bu Nur Hikmah gitu ya. Betul. Dan Iya. saya pribadi bukan asing. Ya, karena memang selama satu kegiatan itu ditemani oleh beliau juga. Betul sekali. Saya kebetulan orang baru ya di Kebayoran Lama. Saya baru kenal Bu Nur Hikmah sekarang nih. Makanya kita pengen gali lebih dalam Bu Nur Hikmah itu seperti apa sih dulu sampai seperti sekarang ya Pak Ridwan ya. Betul. Dari mungkin langkah awalnya, terus juga motivasinya, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang membuat Bu Nur Hikmah menjadi seseorang yang seperti ini. Iya, betul sekali. Dan ini akan menjadi satu pelajaran buat kita Iya, pastinya. pastinya. Gitu. Buat pendengar ya, teman-teman guru semua ya. Betul, dan Iya. saya yakin teman-teman semua, rekan-rekan semua pasti penasaran apa sih gitu ya Iya. ilmu yang akan diberikan oleh tokoh kita pada hari ini. Ya. Kita sambut langsung ya Bu Nur Hikmah ya. Oke. Selamat siang Bu Nur Hikmah. Selamat siang Pak Novan, Pak Ridwan. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Cerah sekali. Cerah sekali nih. Cerah dong. Aura motivasinya terpancar. Ya, semangat tetap ya. Semangat tetap. Karena memang kalau dilihat dari track recordnya Bu Nur Hikmah nih bukan sembarang orang Bang. Iya, benar. Iya. Benar-benar. Apa kalau begitu kalau bukan sembarang orang? Khusus. Baik. Ibu, diawali dengan pertanyaan nih. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri gitu ya. Dari mulai nama dan juga mungkin hal-hal yang ada dalam diri Ibu nih, apa aja nih? Iya, silakan Ibu. Perkenalan dulu ya. Iya. Baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, saya Nur Hikmah. Iya. Kebetulan saya ini sekarang mengajar di SDN Cipulir 03. Iya. Perjalanan saya pastinya sampai ke SDN Cipulir 03 itu wah sangat luar biasa, benar gitu. ya. Apa ya yang spesial dari saya? Kalau menurut diri saya sih bahwa saya spesial itu dalam hal berbagi. Ya, saya itu memang paling senang berbagi. Iya. Entah apa yang bisa saya bagikan dan yang paling sekarang ini yang sedang saya getol-getolnya, itu saya senang sekali dengan berbagi pengetahuan. Wah, itu emang pembelajaran sekarang memang harus berbagi ya. Nggak ada kompetisi lagi Bu ya. Udah sekali berkolaborasi sekarang Ibu ya. Tidak boleh hanya satu orang saja yang pinter, tapi semuanya guru-guru Harus sama, Indonesia semuanya pinter. Saling berbagi, saling mengimbaskan, Betul. saling memberikan praktik baik ya Bu ya, pastinya hal-hal yang positif.
Ya, jadi gini, saya masih ingat sih kata kiai saya dulu ya. Saya walaupun perjalanan saya itu tidak pernah pondok pesantren, tidak pernah sekolah di madrasah gitu ya. Saya selalu di negeri. Tapi kalau sore kan saya belajar ngaji sama Pak Kiai gitu ya. Okay. Nah, Pak Kiai saya itu selalu bilang, kamu berbagilah walaupun apa sedikit yang kamu punya itu nanti pasti bermanfaat. Gitu. Dan betul. Dan saya paling ingat banget, ternyata Allah itu kalau seseorang mau berbagi maka dia akan ditinggikan derajatnya. Betul. Tuh, wah, seperti iya, itu. Iya. Nah, berawal dari yang seperti ini pula yang kemudian saya angkat nih dalam penelitian saya. Jadi tesis saya itu juga masih seputar tentang berbagi. Tapi berbagi pengetahuan yang bagaimana dia bisa beradaptasi cepat, kalau dalam dunia itu kita sebut agile gitu ya, dan ternyata cocok ya untuk dunia sekarang ya. Iya, yang sekali. memang dituntut cepat, adaptif. Nah, itulah yang saya buat penelitian untuk kemudian saya tesiskan. Iya. Dari awalnya Bu Nur Hikmah, apakah memang mau jadi guru, Ibu? Ataukah mungkin dulu ketika masa-masa SMA gitu ya, ada impian lain gitu ya? Atau mungkin ini jadi guru ini bahasanya memang kecemplung atau emang sudah niat? Iya. Aduh. Karena mungkin kalau dari segi ibu kayaknya cocok jadi motivator. Iya. Aduh, tadi ada kata bahasa kecemplung. Iya. Begitu nyebur, ya. Nyebur ya, tapi saya sih tidak se ekstrim itu sebetulnya. Tapi memang benar ya. Kan saya itu bukan berasal dari background keguruan nih, Pak Novan, Pak Ridwan. Jadi saya itu dulu SMA. Nah, betul. Bahkan kalau di SMA saya itu jauh dari kata guru ya. Karena mereka itu pasti akan berlomba-lomba ke UI, ke Undip, ke UGM gitu kan ya. Nah, maaf, Ibu dulu lahirnya berarti di Pekalongan. Kecilnya saya. di Pekalongan. Kecil di Pekalongan. Pekalongan. Di suatu Asli Pekalongan, Ibu? Ya, di suatu kota kecil Kecamatan Karanganyar namanya di situ. Iya. Betul. Nah, dari situ kenapa ya saya kok tiba-tiba ke arah keguruan. Jadi ini ada kisah, boleh diceritakan? Silakan. Enggak apa-apa, dia berbagi nih. Yang seru banget ini. Iya. Enggak semua orang tahu kan? Iya. Jadi saya kan dari kecil tuh memang selalu di SD negeri gitu ya, dan boleh dibilang ya memang SD yang saya masukin tuh katanya sih SD unggulan gitu. Ya. SD unggulan, SMP unggulan, SMA pun unggulan gitu kan, SMA 1. Nah, seiring dengan perjalanan waktu kita sudah kelas 3 sudah mau, kalau dulu namanya si Penmaru ya kalau nggak salah itu zaman saya dulu. Sekarang nah itu di detik-detik terakhir tuh saya bingung. Saya mau melanjutkan ke sini waktu itu keadaan keluarga sedang memang goncang gitu ya. Terus aduh saya bingung kemana. Tapi saya ingat, oh iya saya itu kan pingin sesuatu berbagi. Jadi saya berbagi itu memang dari kecil pingin begitu gitu. Barangkali nanti saya bisa jadi peneliti yang bisa bagi-bagi ilmu saya. Dulu saya begitu. Terus nggak tahu raku-raku apa. Jadi bawaan tangan dan hati barangkali ya. Tiba-tiba saya milihnya IKIP Negeri Semarang jurusan Pendidikan Biologi gitu. Biologi. Iya. Jadi mengisinya IKIP gitu ya. Iya, jadi di tangan saya itu nggak tahu udah malam karena besok udah deadline hari terakhir gitu kan. Saya isi itu aja, saya lingkari. Saya juga nggak ngerti nih nanti apa jadi guru itu saya nggak ngerti. Kalau di IKIP itu saya pikir belum tahu. Jadi saya pikir di situ saya akan jadi peneliti nih. Bayangan saya itu begitu karena saya ngambilnya IPA, biologi gitu biologi. Kan. Dan alhasil ternyata saya diterima tuh di si Penmaru itu. Yang lain kalau boleh dibilang satu kecamatan baru saya nih satu, jadi nama kita ada di koran gitu kan? Iya, zaman dulu pakai koran Pak. Zaman dulu pakai koran, ya. Wah udah nih, jadi namanya kemana-mana. Wah itu Nur Hikmah diterima gitu. Saya padahal nggak ngerti diterimanya di mana. Oh di IKIP, ya udahlah saya jalanin. Nah ternyata pas saya menjalankan senang juga karena memang ya di situ memang hobi saya kayaknya dari dulu itu mengobservasi gitu ya, lihat-lihat apapun saya lihat. Nah di pendidikan biologi kan begitu, isunya penelitian, Iya benar. Jadi saya jatuh cinta lah di situ pada IPA. Gitu. Jatuh cintanya sesudah masuk ya Bu? Sesudah waktu masuk. Waktu mau urut-urut tuh Bu? Belum.
Iya. Nah, begitu udah selesai, begitulah singkat cerita. Jadi apa nih gitu? Saya tanya teman-teman saya, ternyata nggak hanya jadi guru loh. Jadi sebagian besar teman saya ada yang di bank, ada yang di PLN gitu. Padahal dia dari IKIP gitu. Saya bingung, waduh, apa saya harus ikut tes seperti mereka di seperti itu gitu ya. Tapi almarhum bapak saya kan memang berasal dari pendidikan. Ya, jadi beliaulah yang mengarahkan saya. Udah, kamu jadi guru saja katanya. Udah, akhirnya ayahnya dulu guru ya, Bu? Tapi seluruh keluarga kami itu sebetulnya pedagang. Jadi kebanyakan pedagang. Pekalongan. Pekalongan. Bukan Pengalongan, Pekalongan. Jadi backgroundnya Pekalongan jadi pedagang. Iya. Betul. Iya benar, batik Pekalongan. Pekalongan, konveksi itu banyak kan kalau di Pekalongan gitu. Petani gitu juga banyak. Nah, akhirnya diarahkan oleh almarhum bapak saya menjadi guru. Itu pun guru SMP ya. Kalau guru SMP itu saya belum sejatuh cinta ini gitu ke dunia pendidikan. Karena kalau di SMP itu kan pakai jam mengajar gitu ya. Kita datangnya pakai jam mengajar. Jadi untuk cinta belum, tapi saya masih berkutat di IPA gitu kan ya, di penelitian-penelitiannya. Jadi saya buat tuh laboratorium kalau di sekolah tuh saya bikin bagus gitu. Sampai dulu pernah ikut yang kalau sekarang namanya apa sih, skip ya, yang itu. Nah, kita pernah di drop tuh dari Jerman gitu kan barang-barangnya tuh seperti itu. Lalu saya pindah nih ke Jakarta, kata almarhum bapak, udah saya punya teman di Jakarta. Kamu ngajar di Jakarta saja. Jadi tahun 1994 merantau nih. saya ke Jakarta. Merantau. Sudah lahir belum? 94 saya udah lahir. Oh, udah lahir, oke lah. Masih kecil ya. Nah, saya juga mengajar di swasta SMP lagi gitu. Makanya saya belum cinta banget gitu ya. Jadi saya sambil nyambi dagang. Jadi saya betul, saya buka kios. Jadi saya kalau ada jam mengajar saya mengajar, tapi selebihnya ya saya berbisnis gitu. Ada dua peran kan. Ibu guru dan bisnis woman. Iya, pebisnis. Wah, kita ini ilmu banget nih. Iya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, apakah sampai sekarang masih jadi bisnis woman? Iya. Baik. Setelah itu tadi saya udah di SMP gitu ya. Terus saya menikah kan. Nah, setelah menikah suami saya benar-benar udah, kamu nggak boleh dagang gitu kan ya. Kamu nggak boleh lagi. Kamu khusus saja jadi guru. Karena bagi suami saya dan mungkin orang-orang lain bahwa guru itu enak gitu kali ya. Habis ngajar dia bisa pulang. Terus ini anaknya gitu kan bisa mengurus putra putrinya gitu. Tapi ternyata saya bukan tipe begitu ya. Karena memang tipe entrepreneur gimana sih? tipe bisnis gitu ya, tipe pedagang. Walaupun pedagang kecil-kecilan tuh jadinya. Nah, akhirnya oke lah, tapi saya kemudian nyari sekolah yang lain kali ya. Nah, kebetulan saya dengar dari saudara nih ada sekolah SD swasta gitu ya, yang bonafit gitu, masih memerlukan ini mau rekrutmen gitu. Ya udah, iseng-iseng saya daftar ke sana. Banyak banget itu tesnya gitu kan ya, sampai 7 tahap. Setelah seleksi 7 tahap, alhamdulillah saya diterima. Nah, setelah di SD itu rupanya saya jatuh cinta pada guru. Karena ternyata benar-benar yang saya hadapi itu, gimana ya, murid-murid saya itu, anak-anak SD itu beda banget dengan anak SMP. Jadi di situ saya kayak, anak SD kan kalau marah juga natural aja gitu kan, beda dengan SMP. Nah gitu. Terus kalau dia itu pinter, tuh saya sampai gini, anak SD loh, tapi kok dia bisa begitu gitu. Suka gali-gali. Nah, setelah digali-gali itu ternyata dengan orang tuanya memang kebetulan kalau di sekolah tersebut kolaborasinya tuh cukup bagus ya. Jadi di sekolah itu menganut prinsip everybody is unique. Jadi setiap anak tuh punya karakteristik khusus yang harus kita up gitu ya. Nah, disitulah saya mulai jatuh cinta. Kemudian saya mulai belajar dan kebetulan sekolahnya, yayasannya juga memfasilitasi untuk pengembangan dirinya. Kita dipanggilkan konsultan gitu ya dari London waktu itu. Kemudian kita ikut pelatihan-pelatihan.
disitulah saya mulai cinta. Oh ternyata dunia anak-anak itu memang benar-benar menyenangkan. Iya, Itu benar. seperti itu. Luar biasa. Ibu, waktu keputusan Ibu dari Pekalongan pindah ke Jakarta itu langsung mau atau mungkin Ibu ada pertimbangan? Karena kan mungkin dari Pekalongan ke Jakarta ya. Ya, berarti kan perantau ya, bener. Tapi di sini ada saudara, Bu, di sini. Ya, nah kebetulan di sini udah ada kakak Oh, udah yang kakak. ada di situ. Dan sebelumnya memang saya sudah suka wirawiri sih Oh, Jakarta udah sempet adaptasi lah ya di sini ya. Iya, Tapi udah. belum menetap. Tapi Belum menetap. Oh. Cuma kalau liburan atau pas apa ya saya ke kakak saya, kakak. ke saudara saya. jadi pas disuruh menetap, Ya, Ya udah bagi gitu. saya dan saya memang dari kecil dari SMA ya itu saya sudah sempat merantau memang. Oh. Jadi SMA-nya itu kan di kota ya, SMA 1 itu jaraknya 20 km. oh jadi enggak dekat Oh, dekat jauh Enggak dari rumah. dekat rumah dan itu satu kecamatan waktu itu baru saya yang di situ. Oh, Di SMA 20 kilo. 1. Kayak dari sini ke mana ya? Rumah saya tuh di rumah. Iya, kalau Bintaro lah, dari Bintaro sana. ya, tapi tidak macet ya karena zaman dulu. Iya. Nah, kalau di sekolah saya yang SMA 1 itu sudah global ya. Global itu artinya gini, yang sekolah di situ tuh bukan hanya pribumi. Jadi di situ ada Cina gitu kan, ada Iya, iya. Arab, ada itu, tapi kami semua menyatu. Jadi toleransi yang sebenar-benarnya ya saya sekolah di SMA itu. dan Oh. ngerasain itu. Iya, toleransi yang sebenarnya kami saling menghargai. Bahkan sampai sekarang nih, kami masih tergabung nih dalam satu grup namanya Askarlo. Asal itu apa? Askarlo itu, aduh kepanjangannya apa ya? Yang jelas itu Pekalongan terakhirnya. Kemarin baru reuni, tapi saya memang sempat tidak menanyakan apa sih Askarlo ya. Dan ketua Askarlo itu Dr. Melani yang waktu itu sempat di BINUS. Beliau juga aktif, pernah saya undang ke sini. Oh. Luar biasa. Iya. Jadi udah ibu guru, udah bisnis woman, Ya. linknya juga banyak. Luar biasa. Ibu, tadi saya tertarik dengan cerita ibu ketika ibu mengajar di SD. SD. Apa nama bu? Iya. Apa nama SD-nya dan Iya. ada gak bu alasan khusus tiba-tiba jatuh cinta gitu ya? Iya. Apa karena mungkin perjuangan yang 7 tahap? 7 tahap Iya. tesnya. Banyak juga ya? Iya. 94. 94. Jadi sekolah itu ceritanya awalnya konvensional. Ya. Kemudian tiba-tiba karena yang empunya itu ingin sekolah itu menjadi global tapi sebagai sekolah nasional gitu loh. Jadi tetap nasional, tidak mau jadi sekolah global. Jadi disebutnya nasional plus gitu ya zaman dulu. Jadi kita mencoba meng-up semuanya, mulai dari sekolahnya yang active learning, pakai bilingual gitu ya. Kemudian jadi 1994 itu udah sangat maju sekali. kalau di situnya saya yang mulai meng-up-nya itu adalah 1998. Kalau 1994-nya itu saya masih di SMP di PGRI. Jadi di situ 1998 itu mereka mulai. Jadi bahkan sekolahnya itu juga udah sampai sore. Memang sampai jam 3 kita pulang, masuk jam 7, pulangnya Pulang jam jam 3. Jadi kami belajar cukup lama juga ya, tapi anak-anak seneng karena permainan sekolahnya emang dikemas dalam bentuk bermain gitu kan, game-game. Nah di situ kan banyak juga anak-anak khusus yang tadi saya bilang ya, everybody is unique gitu. Jadi di situ ada anak-anak dengan special need dan disitulah saya mulai mengenal bagaimana sih cara berinteraksi dengan anak-anak yang spesial nih. Iya. Kita suka karena mereka selalu ada shadowernya, kemudian mereka juga selalu terapi gitu ya. Nah kita selalu berkonsultasi nih dengan terapisnya itu, komunikasi perkembangannya seperti apa, terus cara ngajarinya, cara kita touching ke mereka itu kita diajarin oleh si terapisnya. Jadi ya akhirnya ya sedikit-sedikit, oh iya, jadi kita paham bagaimana sih anak-anak yang spesial nih tadi. Iya. Bu Nerima, Pak Nopandi, ada satu kata yang luar biasa nih. Everybody is unique. Iya. Nah, dalam pemahaman ibu mungkin di konten dalam saat ini gimana tuh? Karena mungkin itu kan 1998 ya. Dan bahasa itu everybody is unique itu udah ibu dengar. Iya. Mungkin gambaran yang konkretnya mungkin terjadi kalau Sekarang secara umum ya, makin banyak ya. makin banyak. Makin banyak. Bagaimana tuh ibu? Nah itu kalau menurut saya itu seiring sejalan. Karena kurikulum Merdeka ini kan kita menjalankan bahwa
kita itu memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid. Iya. Nah, karakteristik murid tadi kan beda-beda, makanya kita sebut dengan everybody is unique tadi. Iya kan? Iya, Makanya nyambung, ketika Pak Nadiem Makarim, Mas Nadiem gitu kita Iya, nyebutnya ya. Iya, Mas Menteri itu meluncurkan kurikulum Merdeka yang kata orang sudah berganti berapa kali, kalau kata saya bukan berganti tapi penyempurnaan. Begitu ya? Iya, iya. Setelah disempurnakan beberapa kali sampai akhirnya jadi kurikulum Merdeka dan alhamdulillah sekarang jadi kurikulum nasional Iya. gitu ya. Mudah-mudahan ini berjalan terus. Iya. Itu sangat sejalan kalau kata saya dengan prinsip tadi everybody is unique. Karena apa? Coba bayangkan Mas Novan, kalau kita ngajar dengan sama nih, saya memberikan hal yang sama pada mereka. Atau gampangnya gini deh, saya punya anak ada yang gede, ada yang kecil banget. Tapi saya samakan, saya kasih uang semuanya sama 20.000. Sekarang yang gede pasti protes dong. Uang 20.000 buat apa mah gitu kan? Kebutuhannya udah beda. Yang tengah-tengah mungkin yang SD gitu masih oke lah ya. Lah yang bayi buat apa? Nggak ngerti juga kan uang segitu. Nah itu sih gambarannya sama seperti itu. Jadi kita memberikan segala sesuatu yang memang harus sesuai porsi mereka. Itulah yang disebut dengan kita berlaku adil gitu. Saya malah sering refleksi sekarang ini ya, jangan-jangan selama ini dulunya gitu ya, saya ngajar itu apa saya udah adil belum ya gitu. Iya, benar. Karena Jadi kan dulu kita suka nyamaratain gitu ya. Iya. Anak-anak buka halaman sekian, kita akan belajar ini, semuanya sama. Sama-sama. Padahal satu ada yang belum bisa baca. Iya, betul. Nah itu satu ada yang belum bisa menghitung. Saya samakan. Akhirnya saya sendiri yang stres kan. Betul nggak Iya, Pak iya, Ridwan? Nah begitu. Nah prinsip itu yang saya gunakan sampai sekarang. Benar ya, di kurikulum Merdeka Pak Ki Hajar Dewantara tadi menyebutkan bahwa kalau kita mengajar ya sesuai dengan kebutuhan dari murid itu gitu. Jangan lupa juga lihat kodrat mereka. Nah, ya kan? Ini. Itu. Benar, nyambung sekali. Nah, ketika saya lihat benar ya. Lah kodrat anak-anak ketika saya ngajar SD nih, kodrat anak-anak kan bermain. Iya. Lah kenapa kita dikekang-kekang harus duduk? Ya kan? Lihat gurunya begini, kan pegel ya. Coba, saya aja nggak suka. Saya baru ingat, oh iya ya ketika saya dulu belajar SMA saja saya suruh duduk begini, liatin guru saya pegel banget loh. Pernah nggak begitu? Tangan dilipat, bukan. Nah, pegel rasanya ya. Berarti kalau kayak gitu berarti belum merdeka ya Bu ya? Betul. Nih, kayak gitu seperti kita nih, belum merdeka kalau kayak gitu. Iya. Ibu, berarti gambaran dari Merdeka Belajar dihubungkan dengan everybody is unique tadi udah ada wujudnya. Iya. Iya, betul. Dan mungkin Bu, dari pandangan Ibu nih sebagai tokoh pendidikan di Kebayoran Lama. Iya. Aduh tokoh nih ya. Bahkan Jaksel. Jaksel. Dan mungkin kalau rekan-rekan ada yang ngeh, Apa nih? beliau itu waktu loka karya atau panen ya panen Panen. karya, beliau itu ada di panggung. Cantik sekali. Iya di panggung. Paling enggak. Iya. Paling enggak. Jadi Beliau apa adalah tuh? MC MC kita. kita. Ini dia. Pasti ada. Oh itu. Iya, ini. Iya, baru Ya. ingat. MC kita nih waktu panen karya. Nah, Ibu, menurut Ibu nih, sebagai tokoh pendidikan, sebagai saya bilang itu tetap ya berisi bohong karena mungkin karena dari background keluarga kali Bu ya. Jadi Iya. itu enggak apa sih Nggak namanya? hilang, nggak luntur, Iya. betul. Ini luar biasa nih, guru juga, bisnis juga, motivator juga, itu luar biasa. Ibu, menurut Ibu ada gitu Bu, kritik untuk para pengajar saat ini. Iya, mungkin ada yang nggak sejalan dengan yang, sekarang. Iya. Ini udah ada jargon Merdeka Belajar. Iya. Udah ada jargon Merdeka Mengajar. Tapi kok Masih kayak dulu Masih metodenya. kayak dulu. ya gitu. karena kasusnya beberapa guru Bu ada yang ribet ya. Iya. Ih, kok kayak gini ya? Iya. Ini nggak ada waktu. Nggak ada Nggak waktu ada waktu buat biasanya tuh. belajar Iya. gitu ya. Mungkin paling kalau bahasa Spanyolnya ngenes ya. Iya. Paling ngenes, ya udah kamu aja, saya mah. Iya, saya mah di betul, rumah aja, di betul. belakang layar. Di belakang layar. Bagaimana? Iya, gimana tuh Bu tanggapannya? Iya, Bu? iya. Saya sering mendengar begitu. Saya tidak menyalahkan mereka. Mengapa? Karena sebetulnya mereka belum kenal.
Tapi kalau mereka sudah kenal, mereka pasti akan oh begitu toh kurikulum Merdeka. Wah kalau begitu enak. Ini sih pengalaman saya ketika saya jadi narasumber gitu ya. Misalnya saya dipanggil oleh sebuah sekolah gitu kan. Nah di sebuah sekolah itu saya bercerita bahwa kurikulum Merdeka itu begini, ngajar anak itu begini enaknya. Bahkan saya kadang setelkan videonya, saya malah santai gitu kan. Sebagai seorang guru itu saya tidak dituntut yang macam-macam. Mereka baru pada begini. Oh, lah ternyata gampang ya Bu Nur jadi guru di Merdeka Belajar. Iya, saya pikir sulit yang harus pakai laptop, yang harus kita tiap hari berada di laptop. Makanya ketika saya menjadi narasumber, saya melihat dulu siapa sih audiens saya gitu. Ketika audiens saya itu kebetulan orang-orang yang dalam tanda kutip belum canggih di bidang IT, maka saya tidak akan menggunakan IT gitu. Iya, saya menggunakan permainan-permainan tradisional yang bisa saya bawa ke dunia pembelajaran. Itu kan kembali ke bisnis lagi. Saya sebetulnya bisa menjual mainan-mainan itu untuk pembelajaran gitu. Termasuk dulu bener. Saya dulu nih bener ya, saya suka meramu racikan-racikan untuk menjadi sebuah karya eksploratif dalam IPA gitu. Nanti saya kemas, itu saya jual dan itu tidak mahal. Zaman dulu tuh saya kalau ngejual itu hanya 5.000 gitu ya. Misalnya untuk permainan gunung meletus gitu kan, paling saya nggak memberi soda gitu kan, membuat apa lalu saya bungkusin, saya kasih caranya, saya jual. Itulah bisnisnya saya masukkan ke situ. Kembali lagi ke bisnis. Luar biasa. Ya mungkin kalau mau teman-teman mau belajar bisnis mungkin nggak benar ya. Nah, bisnis ini sangat penting untuk murid-murid kita untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur ya. Jadi ketika kita memberi pembelajaran pada anak, harus kita beritahukan ada nilai lebihnya yang bisa kalian dapat manfaatnya. Nah, contoh sekarang itu kan ada namanya P5 ya. Ya, P5. Itu sebuah proyek yang tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk jualan, tidak ujuk-ujuk ini, tapi ada proses. Ada proses. Ketika mereka menjual itu, mereka bagaimana ini hasil jualannya itu nanti bisa bernilai jual tinggi. Iya, itu. Ya kan? Iya. Nah, ini kan untuk membuat nilai jual tinggi itu sudah masuk ke kreatif. Sama-sama akan jualan pensil. Pak Ridwan sama Pak Novan jualan pensil. Tapi Pak Ridwan mengemasnya di dalam sebuah kotak yang bagus, kemudian dihias-hias. Pak Novan mungkin hanya pensil saja. Bagaimana nilai jualnya? Nah, ini loh. Nah, itu entrepreneur yang akan kita tumbuhkan pada murid-murid kita tuh seperti itu. Gambaran yang sangat luar biasa. Ini mungkin kita beberapa menit, cuman hidungnya saya udah gak banyak. Udah panas nih. Saya udah panas. Oh ini. Iya. Nah, Ibu terkait dengan kondisi saat ini, menurut Ibu apa sih Bu yang mungkin harus dibenahi dulu? Karena ada satu pendapat yang mengatakan ini sekarang beda ya pendidikannya ya. Jadi untuk guru-guru muda, betul ya, guru-guru muda, sama guru penggerak, gitu. Bahkan, mungkin pernah Bu ya kita dapat masukan dari satu orang guru penggerak yang men-share video di TikTok. Bagaimana Mas Menteri dikatakan membelah dua. Membelah dua guru ya, ada guru penggerak sama guru biasa gitu. Dan ini bahkan ya jadi apa? Jadi penjagaan hangat Ibu betul. Sehingga beberapa guru pun mengatakan ya udah guru penggerak deh yang itu saya mah. Bagaimana Ibu yang bersikap? Nah ini saya kembalikan nih, ini tugas-tugas Anda ya sebagai guru penggerak ya. Jadi gini loh, kalau saya mensikapinya jujur walaupun saya sih secara hati nurani sebetulnya saya juga ingin jadi guru penggerak ya, tapi karena faktor usia begitu ya, saya nggak usah nyebut namanya deh. Tapi hati saya tetap saya itu bergerak untuk menggerakkan. Biarlah status saya bukan guru penggerak, tapi saya akan menggerakkan semuanya, gitu kan ya. Nah gini nih, kenapa Mas Menteri itu tidak semuanya harus kurikulum Merdeka lalu semuanya diajarin? Dari mana dananya? Kan pasti akan membutuhkan dana yang besar. Nah, beliau menggunakan sistem itu, kalau saya itu di dalam tesis saya memang itu
dari yang kecil dulu, dari unit yang kecil. Jadi unit yang kecil itu mungkin mulai dari atasnya dulu digodok bagaimana membuat kurikulum merdeka itu. Dari atasnya begitu ini udah mateng banget, kayak apa sih yang jejaring itu, apa namanya? LME, level multi marketing. Satu orang ini nanti akan punya 5 anak, 5 anak. Ini wajib nih menyebarkan pada 5 ini. Yang ini juga. Nah kalau 5 yang sudah pinter menyebarkan 5 jadi berapa? 25. Jadi 125 dong. Nah, nanti disebarkan dari 125, 55 lagi. Nantinya seluruh Indonesia. Makanya di dalam kurikulum merdeka ada kita itu harus diseminasi, harus berbagi. Artinya ketika kita sudah pinter, kita nggak boleh buat diri sendiri. Nah, kalau kepentok tadi dengan guru-guru yang sudah, maaf yang disebut katanya tua, kita nggak boleh memaksakan pada mereka dan tidak boleh menjauh dari mereka. Kita dekati, Bun, sini gitu. Kalau saya suka begitu ya. Bun, sini, yang namanya belajar itu mudah kok. Oh, saya nggak bisa IT gitu kan. Dia selalu bilang begitu alasannya. Hei, kurikulum merdeka tidak perlu IT. Kalau IT berarti yang di pelosok nggak bisa kurikulum merdeka dong, ya kan? Sedangkan mereka bisa, gimana? Nah, lalu saya ajarin. Terus mereka, oh iya. Berarti saya mengajarnya itu begitu ya, enak dong. Bahkan kalau di Cipulir 03 sendiri, saya sampai gunakan untuk modul ajar itu adalah yang sesimpel mungkin. Saya nggak ngajarin yang modul yang sempurna gitu, bukan. Sesimpel mungkin, yang penting mencakup 4 itu. Tujuan belajar, itu kan memang harus ada kan. Kemudian aktivitasnya, nah aktivitas itu mulai dari pendahuluan, aktivitas inti sampai pada penutup dan refleksinya. Yang penting refleksi lalu tindak lanjutnya. Asesmennya seperti apa? Udah itu aja. Saya bilang, udah nggak usah muluk-muluk. Kalau kita kasih lihat yang muluk-muluk, kita nanti jadi merasa di bawah terus, ya kan? Jadi kita yang simple. Sama ketika saya ngajarin di depan kelas untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya saya akan berbeda dong kalau saya bicara dengan Mas Novan, Mas Ridwan gitu ya. Ketika saya berbicara dengan mereka beda. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Cuma kita ini kok aktivitasnya kita bedakan. Kalau murid kita itu ada yang aktif banget, bahasa kerennya kinestetik gitu kan. Udah diobservasi aja, nggak usah dites, udah tahu dia kinestetik. Kemudian yang kedua yang senengnya lihat gambar, visual gitu kan. Yang satunya lagi senengnya mendengar. Ya udah kita buat aja 3 aktivitasnya. Menonton video berarti udah audio visual. Kita buat game, aja anak-anak ke lapangan tuh, permainannya banyak. Udah kinestetik, itu sudah berdiferensiasi, saya bilang gitu. Oh begitu kan mudah. Lah iya, siapa bilang kurikulum merdeka susah, saya bilang gitu. Tambahan, Mas Mandi, Ibu berarti merupakan packaging yang pas nih. Saya akui ketika ada satu materi, materi itu tidak di packaging dengan pas, betul. Kalanya sama customernya malah menjauh, dia nggak mau. Itu bisa mempakainya dengan teknologi, jadi malah oh gini ya. Jadi mudah kurikulum merdeka. Sama ketika anak-anak belajar kan, matematika katanya susah. Begitu di kelas 6, mereka udah kelas 6 nih, dari dulu katanya susah. Begitu di kelas 6 saya ajak bermain kan, matematika itu sambil bermain gitu. Apalagi kalau pengolahan data, mereka ke kantin, kemana gitu. Ngolah data kan seneng kata mereka. Lah Bu, matematika kok gampang. Jadi itu anak-anak tuh. Jadi ya begitulah. Ibu, saya dan Pak Novan ini malah termotivasi nih. Apa tuh motivasinya? Dengan banyak sekali cita-cita Ibu. Menurut Ibu nih, dari Ibu, karakteristik atau mungkin jiwa pribadi yang harus dibangun oleh kami guru-guru gitu ya, apa Bu yang utama gitu. Tapi Bu, mohon maaf sebelum dijawab ya, teman-teman memang Bu Nurhikmah bukan guru penggerak, bukan. Tapi gara-gara beliau, benar. Ada yang jadi guru penggerak. Nah, ada Pak Ridwan, ada Pak Novan. Memang bukan guru penggerak. Jadi
Ya, ibu kan guru, tapi gara-gara beliau itu Ya. banyak yang jadi guru penggerak. Guru penggerak. Berarti di atasnya guru penggerak. Penggerak, iya, Amin, betul. amin. Dan berkat ibu ya banyak guru-guru yang termotivasi gitu ya. Mudah-mudahan ya. Terjadi salah satu guru-guru yang memiliki wawasan yang luar biasa. Iya. Gitu. Bahkan saya ingat sekali ada satu tokoh teman rekan saya, dia adalah calon guru penggerak, baru panen raya nggak ada seminggu udah jadi pembawa acara di salah satu komunitas belajar. Dan Gila. siapa beliau? Siapa dia? Beliau adalah Pak Lutfi. Dan siapa Lutfi adalah Bu Guru Nurikma. Nurikma, Iya, ini. iya, iya. Jadi itu yang luar biasa. Dan ada lagi loh Keren, yang keren. sekarang sedang jadi CGP angkatan 10. Oh, lagi berjalan ya, Bu? Ya, Bundira. Nah, Bundira itu juga suka jadi moderator di Kombel saya. Oh. Ya, banyak guru-guru Ini luar penggerak. biasa. Iya, iya, iya. Memang bukan guru penggerak, tapi beliau yang mainin remote-nya gitu. Kalian Pak Ridwan, kita kenalin dulu nih kombelnya Bu Nur Hikmah. Oh, iya. Nah, ini gimana nih? Kapan diciptakannya kombel itu? Tujuannya apa? Terus skemanya gimana sih untuk kedepannya untuk Betul. kombelnya? Dan mungkin tadi dihubungkan Banyak yang belum tahu kan? dihubungkan dengan karakter yang harus ada dalam guru-guru. Guru-guru. Iya, baik. Jadi saya jawab dulu yang mana nih? Yang karakter dulu ya? Ya, silakan. Boleh. Jadi kalau karakter tadi sesuai yang saya tuliskan di penelitian saya, karakternya itu satu mau berbagi. Oh, mau buat bagi. Itu yang pertama ya. Sebagai pokoknya itu modal utama mau berbagi. Kemudian yang kedua adaptif, Adaptif ini dalam hal yang saya sampaikan kan dunia ini selalu berubah ya, zaman itu selalu berubah. Bahkan kadang berubahnya cepat. Maka kalau kita nggak adaptif, ya kita akan ketinggalan Iya. gitu. Jadi ini kita harus cepat dalam menghadapi perubahan zaman yang saya sebut tadi agile. Jadi kita itu harus agile, adaptasinya itu harus cepat. Nah, dalam bertindak cepat kadang orang tidak bisa berpikir panjang. Ya. Nah, untuk bisa berpikir panjang, maka perlu yang namanya pengalaman. Jadi jangan bosan menimba ilmu untuk mencari pengalaman. Itu Jangan ya. pernah bosan. Jangan pernah bosan. Sangat luar biasa. Mm. Ini beberapa menit berjalan udah masuk tuh. Semoga ya bisa Lanjut. lanjut tadi dengan Kombel. Kombel itu awalnya adalah di Cipulir 03. Oh. Jadi sebelum ada guru penggerak sesungguhnya Cipulir 03 itu kami dulu sudah, karena saya sudah membuat penelitian itu dan kepala sekolah kami itu sangat mendukung banget nih kepala sekolah. Nanti suatu saat boleh dihadirkan ya, Siap, Ibu siap, Vita nih, Ibu Vita. Vita. Nah, beliau itu sangat mendukung sekali nih dengan saya gitu ya. Jadi saya tektokannya enak gitu kalau dengan beliau. Nah, kata Bu Vita, Bu Nur, teman-teman yang nggak bisa dilatih. Baik, kalau saya ngelatih keseluruhan, saya akan pusing sendiri karena mereka berbeda-beda, ya kan? Nah, jadi saya mau anak guru-guru yang sudah oke, kita latih dulu, nanti kemudian ini nanti buka unit-unit kecil gitu loh. Nah, dia nanti yang akan melatih ke yang kecil-kecilnya. Makanya kita guru-gurunya kita bagi level-level. Bukan untuk membedakan, maaf ya, tapi untuk memudahkan ketika kita memberikan pelatihan. Latihan. Nah, ini berawal banget ketika zaman Covid, ingat gak sih? Oh. Nah, Itu kita BDR ya. betul, BDR. semua orang pada panik bagaimana menggunakan laptop gitu Iya. kan, bagaimana menjalankan Pakai Zoom. Zoom, Nah, iya. ini kita mulai pelatihan-pelatihan Oh. itu dan itu rutin. Kami seminggu sekali. Jadi sebelum ada komunitas belajar dicanangkan, kami sudah rutin di SDN Cipulir 03 ini gitu. Atas inisiasi Ibu. Ya, dan Ibu kepala sekolah yang mendukung. Ibu Vita ya, Bu? Ibu Ibu Vita Vita. namanya. Wah, beliau kasih, itu terima juga. kasih. Iya. Nah, terus seiring itu berjalan, kemudian guru penggerakan. Ya. Saya nggak bisa nih ikut guru penggerak. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya tetap bertekad untuk menggerakkan gitu. Akhirnya adalah pendaftaran kepala sekolah. Sekolah penggerak. Oh, ya, Oke, ya. kita dorong ibu kepala sekolah kita yang memang beliau juga energik gitu ya. Akhirnya ibu kepala sekolah juga lolos jadi kepala sekolah penggerak. Nah, disitulah kami mulai mengenal kurikulum Merdeka dan ternyata yang kita jalankan selama ini komunitas yang tadi itu memang dijalankan gitu. Memang di kurikulum Merdeka
apa namanya diberdayakan, di up gitu. Oke, berarti kita udah jalan. Iya, betul, Nah, udah jalan. itu. Udah jalan duluan. Sebelum daftar. Betul. Nah, setelah ada begitu ya udah ilmunya dibagikannya di situ nih. Nah, kita untuk khusus nih untuk Cipulir 03 dulu supaya semua guru paham akan kurikulum Merdeka. Setelah semua guru paham, ya lebih kurang setahun ya, karena ya tadi pasti ada tantangan, hambatan gitu. Setelah setahun udah paham semua, akhirnya kami ketika kan kurikulum Merdeka dipakai kelas 1, 4, 2, 5 gitu ya. Iya. Kata saya kepada kepala sekolah saya, jangan Bu, kita semua saja, toh pelatihannya udah semua kok gitu. Kata kepala sekolah saya, iya benar itu, jalan. Akhirnya ya kita beranikan diri jalan. Para kata pengawas, jalan nih Bu Vita, jalan Pak di kita. Alhamdulillah katanya. Nah jadi itu berjalan, terus akhirnya wah udah setahun nih. Sudah saatnya yuk kita berbagi ke tetangga-tetangga gitu. Akhirnya kita mengundang nih ke sekolah-sekolah tetangga. Pak Novan waktu itu diundang nggak ya? Ikut saya kemarin. Ikut ya. Yang terakhir. Yang dulu pembelajaran berdiferensiasi yang pertama hari Sabtu gitu. Wah ternyata sekolah-sekolah lain pada datang juga ke sini. Bagaimana tuh pendapatnya Pak Novan? Waduh, bagus itu menginspirasi buat sekolah-sekolah lain sebenarnya bisa juga ya Bu. Bisa mengikuti hal yang sama gitu. Nah itu awalnya terus berjalan lagi. Berarti kami membuat yang kedua nih kombelnya. Jadi kombel yang pertama di lingkungan sekolah. Kita beri nama Ciput kalau di sekolah itu. Ciput, lucu kan? Ini Ciput. Ini Ciput. Kepanjangannya? Bukan, kepanjangannya C-nya itu cerdas. I-nya inovatif. P-nya prestasi. Unggul dan terampil. Ciput. Inovatif, prestasi, unggul, terampil. Jadi kita ingin berprestasi unggul nih, jadi guru-guru prestasi unggul. Tugas terakhir. Iya. Oke, nah akhirnya ke komunitas setelah itu melebarkan sayap dong ke komunitas yang kedua nih yang disebut. Kita memang ketua gugus kalau di sini kan, jadi akhirnya ya udah kita poles lagi. Akhirnya yang kedua adalah KKG Lentera, itu juga ada di PMM juga sudah kita kenalkan. Saya baca-baca Lentera, ini ya Bu? Iya, Lentera itu ini. Cuma kita jarang menyelenggarakan secara webinar online. Kami biasanya blended karena sebetulnya mau memfasilitasi anggota kami yang bertujuh. Jadi kami ada 7 sekolah di gugus itu. Maka 7 itu yang luring, jadi mereka datang. Yang kemarin di Cipulir, kadang di Binus gitu ya. Nah insya Allah pertemuan ke depan di Cipulir lagi. Itu sebulan sekali. Nah kalau tadi Ciput seminggu sekali, kalau KKG Lentera sebulan sekali. Nah kalau yang webinar yang sifatnya, kalau webinar itu awalnya saya yang di PMM itu kan mau mendaftarkan Kecamatan Kebayoran Lama. Karena waktu itu kata pengawasnya, Bu Nur tolong dong didaftarin PMM atas nama Kecamatan Kebayoran Lama. Karena Bu Nur yang baru lulus kurikulum Merdeka gitu kan, udah dapat sertifikatnya. Nah saya daftar, apa kepanjangan gitu kali namanya ya, akhirnya nggak bisa. Nah saya coba-coba pakai Jaksel, muncul diterima. Ya udah itulah yang jalan gitu. Jaksel. Tapi ternyata pas kita launching webinar pesertanya bukan dari Jaksel saja. Banyak yang ada yang dari Konawe gitu ya, Sulawesi, bahkan yang sering aktif itu kadang sampai Japri malam-malam. Itu yang dari Gunung Sitoli gitu loh, yang jauh. Gunung Sitoli. Bang Pandi, nambah lagi. Gini. Ibu guru. Bismomen. Motivator. Satu lagi. Motor penggerak. Habis ini kita bikin itu aja, grup WhatsApp, ada Bu Nurnya sebagai ketua. Mungkin teman-teman guru yang mau nonton bisa langsung masuk grup buat webinar. Kita nggak ketinggalan ya kan? Jangan di luar seluruh Indonesia kalau bisa. Ayo dong, ayo. Itu dengan ini mungkin bisa. Gambarannya itu sangat luar biasa sekali. Ada tokoh pendidikan kita yang multi talent. Iya. Amin. Jadi, kalau bahasanya tadi implikasi banyak sekali Bang. Bukan hanya satu ini, 2, 3, 4 gitu. Ntar nomornya kita save ya di bawah sini. Boleh. Kalau teman-teman mau
minta sowan ibu ke sekolah boleh kan? Iya, jadi narasumber boleh. misalnya gitu. Boleh, dan Makanya nomornya saya taruh di bawah Ibu. Iya. Boleh, biasanya kalau sekolah yang menjadikan saya narasumber tuh biasanya bersurat dulu ya ke ibu Ya. kepala sekolah, biasalah itu. Baru nanti dijadwalkan tanggalnya, tanggal berapa. Ibu, mungkin di akhir-akhir podcast kita nih, ada gak Bu pesan untuk guru-guru yang Ya. ingin memberikan satu perannya Iya. memajukan pendidikan di Indonesia, karena Ya. mungkin semangat Mas Menteri ya yang mungkin diturunkan kepada kita gitu ya, ada kalanya kan hambatan gitu ya Bu ya, Ya, hambatan banyak dan juga hambatan. mungkin tantangan semakin besar gitu. Betul. Bahkan yang saya lihat nggak hanya ini Bu, nggak hanya dari intern sekolah, tapi ekstern juga. Dari luar ya. Dari luar juga. Mungkin ada nggak Bu pesan Ibu untuk para channel penonton channel kita Penonton. nih, Iya. channel kita gitu. Guru penggerak rata-rata ya. Oke. Dan yang lainnya pastinya. Ya, baik untuk guru-guru muda, guru-guru yang semangatnya muda, bukan hanya guru muda ya, guru-guru yang semangatnya Semangatnya muda. muda. Jangan umur ya Bu ya. Nggak main Nggak umur, umur. tapi semangatnya muda, segera bergabung di channel ini pastinya untuk melihat perubahan-perubahan zaman. Kemudian kita harus tatap mata kita ke depan, fokus pada pembelajaran kita. Ingat bahwa pendidikan akan dapat mengubah manusia, dan manusia nanti akan dapat mengubah dunia. Wah. Jadi kalau kita tidak memajukan pendidikan kita, maka kita tidak bisa memajukan dunia, tidak bisa memajukan bangsa Indonesia. Jadi terus maju, dan itu diawali dengan rasa kita yang tidak bosan untuk selalu berkembang, belajar dan berbagi. Jangan lupa, pinter bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Iya. Luar biasa. Jangan lupa Luar biasa. merdeka belajar. Merdeka belajar, maju terus. Maju terus. Ibu, ini ada titipan pesan. Pertanyaan sih ya Pak, Ya. dari salah satu penonton channel kita yang menghubungi kami gitu ya Bu. Ya. Oh gitu. Untuk podcast kedua, tolong dong tanyakan kepada narasumber bagaimana nih tentang kasus yang lagi kekinian Bu. Oh iya, lagi, Apa tuh? lagi Karena viral. ini lagi ramai Bu, hampir seminggu ini ya. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi sebelumnya kita mengucapkan bela sungkawa dulu ya Iya, untuk sekolah yang di Depok ya, betul. di SMK itu yang kecelakaan di Oke. Subang. Kita turut berduka cita ya. Tinggalnya 11 11 siswa. iya 11 11 siswa siswa ada, ya. ada rekan guru juga, ada satu rekan guru juga ya yang meninggal. Nah, ini yang lagi rame masalah study tour, Bu. Betul. Iya, ini tanggapannya Bu, apakah emang perlu dihapus, emang sudah tidak ada lagi atau gimana? Ini pertanyaan aja sih, request Iya. itu ya. Karena mungkin requestnya beliau sih bilang ke kami gara-gara berita itu Bu. Iya. Jadi nggak bisa ya. Sekolah beliau tuh teman kami itu sudah mau berangkat katanya. Iya, Oke. nggak jadi. Hari Rabu mau berangkat, tapi hari Di ini cancel. nggak Bu, rapat rapat orang tua dan guru. Iya. Dan tadi saya dengar ini hari ini kami mau diskusi sama tokoh kami nih gitu. Tolong tanyakan, dan Iya. memang hasilnya kata beliau sih voting dan hampir 200 orang tua nggak setuju. Nggak setuju. Iya. Akhirnya yang tadinya udah Sudah siap, Sudah bulat siap, ya. udah prepare ya, jauh hari. Rabu katanya berangkat, kebetulan rapatnya tuh mau ke Jogja. Oh. Akhirnya tidak jadi. Nah, mungkin dulu gimana Gimana Sayang tanggapan, ya, Bu? sayang Kita banget ya. bela sungkawa dulu ya, Bu ya. Iya. Baik, jadi kalau saya pribadi, kalau judulnya study tour, kalau sekarang itu ada istilah outing class gitu ya, kemudian ada istilah field trip gitu. Ya. Itu sebetulnya adalah hal yang penting sekali untuk murid itu agar dia benar-benar belajar kontekstualitas. Jadi kontekstualitas itu artinya dia menjalani di dunia nyatanya gitu Iya. loh yang sebenarnya. Maaf ya ketika kita misalnya mau ngajarkan ini ya sejarah nih Borobudur nih seperti ini, tapi hanya lewat video. Nah mereka kan hanya berangan-angan, begitu Iya. kan? Oh Iya. gitu ya, Borobudur tuh begitu. Oh, gitu aja Tapi ya? mereka gitu kan.
mereka tidak bisa melihat dunia nyatanya seperti apa sih Iya. Borobudur. Bahkan ketika mungkin si gurunya ngajarin kalau di Borobudur itu ada ceritanya begini-begini, mereka nggak ngerti. Iya. Ketika sudah pelajaran itu usai ya mereka nggak paham. Iya. Nilai sejarah tidak pernah tertanam di hati mereka. Betul. Cinta tanah air tidak tertanam pastinya Betul. di hati mereka. Lalu bagaimana tadi dengan outing class, field trip itu semuanya insya Allah bisa tadi ya kita memfasilitasi istilahnya memfasilitasi untuk murid-murid. Iya, iya. Nah, tetapi ada tetapinya nih, kita kembali niatnya. Jadi kalau memang segala sesuatu kan kembali ke niat. Betul. Kalau niat kita memang tadi untuk kontekstualitas, untuk anak-anak benar-benar bisa belajar di Iya. dunia nyatanya, Iya. insya Allah selama niat kita baik, Allah memberikan jalan terbaik. Itu sih prinsip saya begitu. Iya. Tetapi kalau di balik itu ada niatan yang tidak baik, maaf misalnya, kan sekolah sana pergi ke sini, masa sekolah kita enggak gitu. Iya, latah. Atau wah kita jangan kalah dong seperti ini. Iya. Itu satu sisi sudah niat tidak baik ya, bukan Iya, untuk pembelajaran. bukan untuk pembelajaran. Nah, ya pasti di tengah perjalanannya ada seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, dulu pertama saya kan dulu dari swasta ya yang tadi saya sampaikan. Kami memang selalu ada yang namanya field trip. Oh. 1 semester sekali, kemudian ada field trip besarnya yang nanti ke tempat yang lebih jauh gitu. Bahkan kalau pernah dengar Mas Ridwan, Mas Sofan, ada kan anak-anak SD juga yang field trip ke Singapura. Oh, iya. Yang Nah, lagi itu. Kemarin viral tuh naik Garuda. naik gitu. Burung ya? Iya. naik pesawat itu sangat luar Iya. biasa dan Betul. memang inspirasi Bu. Iya. Bagi saya memang tidak apa-apa karena satu itu pasti ada nilai pembelajarannya. Iya. Mereka Balik ke niat ya, Bu, menabung, ya. berjuang sekuat tenaga Iya. gitu kan. Iya. Kemudian mereka ya tadi konteks tadi mereka benar-benar melihat oh ternyata Jakarta tuh begini misalnya kan. Oh ternyata Singapura tuh begini, tidak katanya-katanya Iya. gitu. Dan memang yang saya dengar juga dari konfirmasi sekolah tersebut sudah nabung selama 5 tahun 4 tahun ya Bu ya. Iya. Itu enggak langsung Effort bayar, ya, butuh effort yang Iya. tinggi itu. Jadi gambarannya perjuangan selama bertahun-tahun dibayar. Dibayar, Betul. terbayarkan. Dan itu melatih anak untuk ini loh bahwa saya itu menjalankan sesuatu pakai usaha besar. Iya, Saya harus betul. sisihkan uang saya. Iya. Jadi dia tidak yang nanti menggunakan semena-mena Iya, uangnya. nggak instan lah ya. Iya betul. Jadi bagi saya penting untuk field trip tadi itu penting. Saya dulu pertama pindah ke negeri pun saya bawa anak-anak saya tuh Cipulir 10 dulu saya kan. Oh, Cipulir 10. Nah itu kita ajak tuh naik busway. Saya bilang gini, saya sampai membuat surat tuh ke Kasatlak Pak Joko, saya bilang, Bapak maaf ya, saya memang guru baru nih di negeri, saya bilang gitu. Saya sangat sedih, orang Jakarta sendiri nggak pernah menikmati Transjakarta, murid-murid kita, iya, sayang iya. kan? Iya, Dan benar. mereka nanti tidak tahu yang namanya kota tua seperti apa. Oh iya. Oke, terus Bu Nur mau apa? Kata Pak Joko. Saya mau ngajak anak-anak saya ke sana, saya bilang gitu. Ini yang nanti di sini saya tulis dalam sebuah proposal besar. Terus uangnya dari mana? Karena yang di situ kan yang ditanyakan pasti uangnya dari mana. Bapak kita tidak mungut biaya. Tetapi anak-anak akan bawa uang sendiri, mereka nanti akan menghitung secara matematis uang yang dibawa berapa, kalau mereka gunakan untuk naik busway berapa, jajan di sana beri berapa, beri tiket berapa, uang itu cukup tidak? Kalau tidak cukup, maka saya suruh menabung. Kenapa? Kan mereka tiap hari jajan, jadi nanti uang itu yang disisihkan untuk Iya. Pembelajaran Gitu. yang sangat konkret Konkret sekali. sekali. Dan itu yang malah penting loh. Iya, Iya, dan iya. akhirnya pengawas saya, Kasatlaknya Pak Joko meng-ACC dong, karena Iya. memang loh saya tidak berbuat apa-apa kok, ya Iya, kan? benar. Niat saya juga baik, Iya. masa anak Jakarta nggak tahu kota Betul. tua, ya kan? Itu masih banyak aja Bu kayak gitu. Nah ya? Masih gitu, banyak kayak gitu. jangan-jangan anak kita ada juga yang belum lihat Taman Mini loh. Iya. Mau nasi gue mungkin belum tahu juga. Nah, makanya kita field trip. Alhamdulillah sih kemarin Cipulir 03 saya bawa ke DPR. Oh. Ya, karena kebetulan juga Saya saya. juga Bu. Saya belum pernah. Saya pernah di depannya Kayak ikut demo ya. Ya, kami field ikut demo. Kuliah dulu. Enggak ya. Ya, jadi kami field trip ke DPR. Ya memang kita lewat karena kebetulan ada teman juga ya yang di DPR. Jadi kita masuk ke sana. Kita ke Situ Babakan juga Oh, dan Situ itu Babakan. kolaborasi dengan orang tua. Dan orang tua itu kalau diajak
ikut serta mendidik putra-putrinya seneng banget, dilibatkan tuh seneng. Hal yang jadi berbeda lah ya. totalitas kata mereka begitu. Tapi totalitasnya tidak yang wah-wahan gitu ya. Ya memang ada jalurnya gitu loh. Itu. Nah, itu yang penting di situ ya. Terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih. Pertanyaan titipan dari sahabat kita sudah dijawab. Sudah terjawab ya. Bu Nur Hikmah. Nah, untuk hal lain yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan pendidik kita terkait dengan kembel tadi yang diceritakan Ibu. Baik, jadi kita kalau berbagi kepada semua orang itu kan tidak hanya bisa melalui menjadi narasumber saja atau mungkin kita webinar, kita bisa pakai cara yang lain nih. Karena mungkin orang yang tidak punya kesempatan, tidak bisa mendengarkan webinar atau tidak bisa mengikuti pelatihan, dia bisa membaca. Jadi saya sarankan sih kepada teman-teman ini, para generasi muda khususnya yang hobi menulis, silakan teman-teman berbagi praktik baik dengan cara menulis gitu. Jadi memang ada wadahnya dan itu bisa diunggah karya di PMM. Dan kebetulan saya juga sudah mengunggahnya dan kebetulan juga 2 minggu yang lalu saya diundang oleh Kemendikbud Ristek dan BPGB Jogja untuk menuliskan praktik baiknya. Jadi praktik baik pembelajaran tuh bisa ditulis dengan metode yang sederhana, itu menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan gitu ya, refleksinya seperti apa itu dituliskan, cuma cerita baik aja. Jadi simple gitu cara menulisnya. Insya Allah semuanya bisa kok. Pak Ridwan juga bisa, Mas Novan juga bisa, silahkan. Jadi berbagi juga dengan cara menulis. Wah, luar biasa. Cukup Bu? Oke. Sudah banyak sekali nih tadi nih perjalanan dari Bu Nur dari awal karir sampai tadi diundang ke Kemendikbudristek ya Pak Ridwan ya. Betul sekali. Oke, cukup kita closing aja Pak Ridwan. Terima kasih ya Bu Nur ya. Sama-sama. Sukses terus buat Bu Nur, sehat-sehat selalu. Amin. Oke, para penonton pendidik, kita akan next cari lagi narasumber yang lain. Ya Pak Ridwan ya. Sangat menginspirasi dan pastinya akan memberikan kita ilmu yang baik dan juga semoga kita berharap Indonesia semakin maju. Terima kasih. Merdeka. Salam. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi narasumber di dalam podcast Pendidikan Guru ppg.official guru penggerak. Ini Bapak Ibu guru akan banyak mendapatkan inspirasi-inspirasi yang hebat dari para narasumber yang ada di podcast tersebut. Sampai jumpa untuk podcast hari ini. Dadah.